Outlet Inggris Sky News melaporkan pekan lalu bahwa Iran diam-diam telah memasok Rusia dengan sejumlah besar amunisi dan berniat untuk mengirim lebih banyak lagi. Jika benar ini akan terjadi, keuntungan bagi Moskow pada saat Rusia dan Ukraina tampaknya kekurangan amunisi artileri. Namun Iran kemungkinan kekurangan stok yang cukup terutama peluru 152 mm untuk memungkinkan Rusia mempertahankan laju tembakan artileri saat ini. Mengutip sumber keamanan yang tidak disebutkan namanya, Sky News melaporkan bahwa 2 kapal kargo berbendera Rusia berlayar dari Iran ke Rusia pada bulan Januari melalui Laut Kaspia membawa amunisi yang dibayar tunai. Sumber tersebut mengklaim pengiriman tersebut terdiri dari sekitar 100 juta peluru ditambah sekitar 300.000 amunisi lainnya. Ini dilaporkan termasuk granat 40 mm untuk peluncur granat, roket anti-tank dan peluru mortir dengan ukuran berbeda, serta roket artileri dan peluru lapis baja tank. Selain itu, sumber tersebut mengatakan Iran juga mengirimkan hampir 10.000 jaket anti peluru dan helm. Ini dapat membantu Rusia melengkapi hingga 300.000 tentara yang dimobilisasi sejak September. Banyak diantaranya terpaksa membeli perlengkapan mereka sendiri. Ini tampaknya bukan pertama kalinya Rusia menerima perlindungan tubuh Iran. Kembali pada bulan November, muncul foto-foto peralatan buatan Iran yang dilaporkan dikenakan oleh pasukan Rusia yang dimobilisasi. Namun seperti yang ditunjukkan oleh analis sumber terbuka dengan cepat, beberapa detail yang disajikan dalam laporan Sky News mengangkat alis. Banyak dari kaliber yang disebutkan tidak diragukan di militer Rusia, tidak diproyeksi oleh Iran atau memang tidak ada. Itu bisa berarti laporan palsu. Alternatifnya, dorongan dasar dari laporan tersebut bisa jadi akurat, bahkan jika beberapa fakta dikacaukan. Khususnya Sky News mengatakan data pelacakan kapal independen dan citra satelit mengonfirmasi bahwa kapal-kapal tersebut melakukan perjalanan dari Iran ke Rusia pada bulan Januari. Laporan tersebut mengikuti tuduhan Ukraina dan AS bahwa Teheran telah memasok Rusia dengan setidaknya sejumlah kecil amunisi artileri. Bulan lalu, Kepala Intelijen Militer Kiev mengklaim Rusia telah menerima kumpulan uji coba peluru artileri dari Iran dan sekarang berusaha untuk mendapatkan pengiriman yang lebih besar, sekitar 20.000 peluru. Gedung Putih kemudian mengkonfirmasi bahwa Teheran telah mengirim artileri dan tank ke Rusia pada November sebelumnya, tetapi tidak menyebutkan beberapa banyak. Bahwa Moskow akan mencari amunisi artileri dari Iran tidaklah mengherankan. Artileri telah memainkan peran sentral dalam perang gesekan di Ukraina. Selama kampanye mereka di Donbas tahun lalu, pasukan Rusia bergerak maju berkat tembakan artileri dalam jumlah besar. Militer Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan sebanyak 40 hingga 60.000 peluru per hari pada puncaknya. Sementara perkiraan Barat menyebutnya jumlahnya sekitar 20.000. Namun kedua belah pihak sekarang tampaknya menghadapi kekurangan. Kiev meminta lebih banyak cangkang dari mitra Barat yang kapasitas produksinya kolektifnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan pengeluaran Ukraina. Pabrik-pabrik di Amerika Serikat dan di tempat lain berlomba untuk meningkatkan produksi, tetapi itu akan memakan waktu. Rusia sementara itu telah membatasi konsumsi artileri untuk menghemat peluru, meskipun masih menggunakan tembakan artileri yang mematikan di dalam dan sekitar Bakhmut. Pada bulan Desember, Pentagon menilai bahwa jika Rusia mempertahankan laju tembakan sebelumnya, ia akan menghabiskan peluru dan roket artileri baru yang dapat digunakan sepenuhnya pada awal 2023, membuatnya bergantung pada amunisi yang lebih tua dan kurang handal. Perusahaan Rusia juga bekerja untuk meningkatkan produksi, tetapi permintaan kemungkinan akan terus melampaui produksi. Pekan lalu, Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines meramalkan bahwa jika Moskow gagal mengamankan pasukan amunisi pihak ketiga yang substansial, pasukan Rusia akan semakin berjuang untuk mempertahankan tingkat operasi ofensif saat ini dalam beberapa bulan mendatang. Tidak semua pengamat setuju. Kepala Intelijen Militer Estonia menegaskan pada bulan Desember bahwa Rusia memiliki cukup peluru artileri untuk setidaknya 1 tahun lagi perang. Tapi tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Moskow berusaha keras untuk mendapatkan amunisi tambahan dari luar negeri. Selain mencari peluru dari Iran, Rusia telah menyadap persediaan Belarusia dan menurut intelijen AS menerima beberapa amunisi dari Korea Utara. Moskow sekarang dilaporkan meminta Cina untuk amunisi artileri serta drone serang satu arah yang mirip dengan drone Shahid 136 yang sudah disediakan oleh Iran. Untuk mencapai dampak yang signifikan di medan perang, Republik Islam perlu menyediakan pengiriman amunisi skala besar yang berkelanjutan ke Rusia yang saat ini diyakini akan menembakkan sekitar 10.000 peluru artileri per hari. Iran memang memproduksi setidaknya beberapa amunisi artileri, antara lain ia membuat peluru 122 mm dan 152 mm.
Kaliber yang digunakan oleh artileri tabung Rusia dan banyak dari Ukraina serta roket 122 mm yang ditembakkan oleh sistem roket peluncuran ganda BM-21 Grand buatan Soviet. Kebetulan pasukan Ukraina telah menerima peluru buatan Iran dan roket Grad dalam jumlah yang tidak diketahui. Mungkin disediakan oleh Washington atau sekutu Amerika telah menyita pengiriman senjata Iran. Tetapi tampaknya tidak mungkin Teheran memiliki jutaan peluru artileri yang tersisa. Pangkalan industri pertahanan Iran telah berinvestasi terutama dalam mengembangkan program misil dan pesawat tak berawaknya, kurang memperhatikan artileri dan kemampuan darat lainnya. Berapa banyak putaran yang dimiliki atau dapat diproduksi Teheran saat ini sulit dikatakan. Setidaknya beberapa peluru dan roket buatan Iran yang digunakan oleh Ukraina tampaknya dibuat pada tahun 2022. Itu menunjukkan Iran memiliki jalur produksi yang panas. Meskipun itu juga bisa berarti Teheran tidak memiliki persediaan amunisi yang lebih tua dalam jumlah yang signifikan. Pada pertengahan Februari, Raibar, saluran telegram Rusia populer yang berfokus pada urusan militer, mengklaim Moskow dan Teheran telah mencapai kesepakatan untuk 100.000 peluru artileri dan mortir Iran dan sedang menegosiasikan pasukan peluru artileri 152 mm. Raibar lebih lanjut mengklaim bahwa Iran memiliki stok besar peluru 122 mm dan howitzer D-30 buatan Soviet dan roket 122 mm untuk BM-21. Menurut The Military Balance 2023, pernyataan artileri Iran mencakup sekitar 700 D-30 dan artileri lain yang menembakkan peluru 122 mm, ditambah hampir 160 BM-21 dan sistem turunan yang menembakkan roket 122 mm. Sebaliknya, Republik Islam hanya memiliki 30 sistem yang menembakkan peluru 152 mm. Oleh karena itu, masuk akal bahwa Iran kemungkinan berinvestasi relatif sedikit dalam mengumpulkan peluru 152 mm daripada peluru dari roket 122 mm. Roket 122 mm mungkin merupakan amunisi paling banyak yang tersedia untuk ditransfer, mengingat Teheran telah memasok banyak roket Grand dan pengetahuan untuk membuatnya ke milisi di seluruh Timur Tengah, terutama Hizbullah. Proksi Lebanon Iran memiliki sekitar 60.000 roket Grad pada 2014, naik dari sekitar 10.000 hingga 12.000 pada tahun 2006. Ketika kelompok teror menembakkan ribuan roket ke Israel, gudang senjata Grad Hizbullah kemungkinan besar telah berkembang sejak itu. Tapi Teheran mungkin enggan menghabiskan persenjataan itu secara signifikan agar tidak mengurangi kemampuan Hizbullah untuk mengancam Israel. Jadi sementara pasukan Iran pasti dapat membantu Moskow di pinggiran, mereka tidak mungkin menopang militer Rusia yang menembakkan ribuan peluru per hari. Jika ingin menerima pengiriman besar-besaran dari luar negeri, Moskow kemungkinan harus bertanggung pada kemurahan hati Cina dan Korea Utara.